Shalom Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai warga Indonesia, kita semua tentu tahu bahwa pada hari ini adalah hari yang bersejarah, di mana pada hari ini bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan yang ke-78. Bung Karno sebagai proklamator kita membacakan naskah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana pada naskah tersebut menyatakan kepada kita sebagai bangsa Indonesia dan juga dunia bahwa Indonesia merdeka dan bebas dari penjajahan. Ketika Presiden Soekarno selesai membacakan teks proklamasi tersebut, maka sejak saat itu bangsa Indonesia dinyatakan bebas dari penjajahan yang begitu berat dan menyakitkan bagi bangsa Indonesia ketika itu. Jika sebelumnya sistem pemerintahan menggunakan sistem pemerintahan negara penjajah yang dalam ini Jepang, tapi ketika Indonesia sudah merdeka, maka sistem pemerintahan menganut sistem pemerintahan dari pemerintah Indonesia. Judul firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini yaitu mengisi kemerdekaan, yang terambil dari Roma 6 ayat 15 yang berbunyi demikian. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat atau di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Konteks firman Tuhan yang barusan saya bacakan bermakna bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit membuktikan bahwa maut sudah dikalahkan, dan sebagai orang percaya kita sudah tidak hidup lagi di bawah kutuk-kutuk dan perhambaan dosa. Bahkan kita sudah bebas dari belenggu dosa karena kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Kebangkitan Tuhan Yesus membawa kemenangan sekaligus kemerdekaan bagi kita sekalian sebagai orang percaya. Pertanyaannya, apakah seseorang dapat memperoleh keselamatan dengan hanya melakukan hukum Taurat? Jawabannya tidak. Karena sebagaimana dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, yaitu Tuhan Yesus, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Juga dikatakan dalam Galatia 2:16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Paulus menulis dalam kitab Perjanjian Baru bahwa melalui hukum Taurat seseorang justru mengenal dosa. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan adalah kasih karunia dari Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib dan bukan oleh karena hasil usaha manusia. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita sebagai orang yang sudah memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus boleh atau bebas melakukan dosa? Sekali-sekali tidak. Ajaran kekristenan tidak mengenal sekali selamat tetap selamat. Jadi jika kita tidak melaksanakan karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan, yaitu masih hidup dengan roh kekhawatiran, ketakutan, dibelenggu oleh dosa-dosa, serta tidak taat, maka keselamatan itu akan lepas dari kita. Dalam Roma 6 ayat 20 dan 21 dikatakan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu membuat kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan itu adalah kematian. Upah dosa adalah maut.
Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu memperoleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan yang saya sudah bagikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.